Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk di pelajaran 8 dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Namun, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Akhlak merupakan perilaku atau perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari sebagai gambaran dari keimanan. Orang yang imannya sempurna akan menunjukkan akhlaknya yang baik. Sedangkan orang yang tidak sempurna imannya, maka akan terlihat dari akhlaknya yang kurang baik pula. Akhlak terdiri atas akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah juga disebut dengan akhlakul karimah atau perilaku terpuji, yang berarti perbuatan yang baik. Akhlak mazmumah disebut juga dengan perilaku tercela atau perbuatan yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa contoh akhlak mahmudah atau perilaku terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada banyak sekali contoh perilaku terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, serta masih banyak contoh yang lainnya. Di video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yaitu berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Berbaik sangka atau berprasangka baik sering disebut dengan istilah berpikir positif atau positive thinking. Maksudnya adalah memandang atau menyikapi segala sesuatu secara baik. Contohnya, ketika kita melihat dan berkenalan dengan seseorang, kita harus mengedepankan pikiran yang positif serta menilai seseorang tersebut dengan penilaian yang baik tanpa ada kecurigaan tentang keburukannya. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Istilah berbaik sangka dalam Islam disebut dengan istilah husnuzon. Sikap ini sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka. Berbaik sangka atau husnuzon tidak hanya berlaku kepada sesama manusia, namun juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Misalnya, jika kita mendapat ujian hidup, kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa berprasangka negatif itu dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang sikap buruk sangka kepada orang lain atau dikenal dengan istilah su'udzon. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa,
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ayat tersebut didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Contoh yang pertama, tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Contoh kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Contoh ketiga, Kalina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Contoh keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku sekalian selalu berperilaku terpuji, salah satunya dengan berbaik sangka. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.